Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Jadi, dalam pertemuan ini kita akan melakukan uji data validitas dan reliabilitas pada PT Sagara Inti Nusantara. Yang dimana dalam latihan uji coba ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS yang filenya sudah tersedia nanti di data Excel. Jadi, dalam latihan ini kita sudah mendapatkan dari 35 responden dan 5 item pernyataan. Serta hal yang akan kita cari yaitu yang pertama, untuk menguji data valid atau tidaknya. Yang kedua, kita akan menguji data tersebut apakah reliable atau tidak. Jadi, langsung saja kita ke file datanya. Untuk data dari PT Sagara Inti Nusantara, yang dimana sudah dapat 35 responden dari 5 pernyataan yang sudah sesuai. Mari kita lakukan uji validitasnya dan reliabilitas. Oh iya, sebelum lanjut ke data SPSS-nya, kita akan mengcopy dulu seluruh data yang ada di sini. Kita Ctrl+C dan kita lanjut ke SPSS. Oke, setelah masuk aplikasi SPSS-nya, dari data yang kita copy tadi, kita paste ke sini ya. Kita Ctrl+V, dan abis itu kita ke Analyze. Selanjutnya kita ke Correlate, and Beverage. Setelah itu kita masukkan seluruh datanya ke variabel. Habis itu pencet OK. Dan untuk data correlation-nya sudah jadi. Untuk data correlation-nya ini kita lihat apakah dia sudah sesuai semua. Setelah datanya sudah jadi, kita copy paste untuk datanya. Selanjutnya kita masuk ke file Word-nya untuk menganalisis hasil datanya. Ya, selanjutnya dari data SPSS yang kita dapat tadi, kita akan paste ke sini ya. Setelah itu, karena kita menggunakan 35 data, jadi IF sama dengan 35 dikurang 2. Yang dimana hasilnya itu 33. Selanjutnya, kita akan mencari R table-nya. R table-nya itu adalah 5%. Oke, jadi lanjut ke R table-nya ya. Untuk R table yang tadi itu kita hasilnya adalah 33, yang dimana N dikurang 2, jadi 35 dikurang 2 hasilnya 33. Maka kita akan cari table 33 itu yang mana ya. Dan untuk table 33 itu ada di paling bawah ya. Setelah itu kita masukkan 5%-nya, maka jadi kita harus mencari dari 33 dan 5%-nya itu hasilnya 0,3338. Jadi setelah R table yang tadi kita lihat itu hasilnya 0,3338, kita masukkan ke file Word di sini. Setelah itu kita akan melakukan uji validitas pada nomor 1. Pada uji validitas ini, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Untuk tabelnya itu kita bisa buat di sini. Kita akan menggunakan 6, 4 kolom. Di sini itu kita masukkan indikator. Terus yang ini untuk R hitung. Selanjutnya ini R table. Dan statusnya. Untuk indikator tadi itu kita masukkan X131, X132, X133, X134, dan X135. Untuk R hitungnya itu kita masukkan dari data Pearson correlation. Di sini ya. Pertama X1 itu 0,884. Masukkan 0,884. Untuk X2 nya 0,880. 0,880. Untuk X3 nya 0,966. Untuk X4 nya ada 0,946. Setelah itu kita masukkan X5 nya ada 0,918.
Karena R table di sini semuanya sama, jadi di sini kita salin saja. Dan jadi karena R table-nya ini kita lebih kecil daripada R hitung, atau untuk rumus validitasnya itu, R hitung harus lebih besar dari R table. Maka hasil yang didapat itu valid. Jadi karena dari table di sini, R hitungnya kita lebih besar dari R table, maka statusnya akan valid. Nah, untuk keterangannya, yaitu dari data di atas, semua data valid. Karena R hitung lebih besar, buka dulu, dibandingkan dengan R tabel. Jadi, indikatornya tersebut berstatus valid. Oke, untuk nomor 1 kita sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Oke, setelah kita analisis tadi uji validitas untuk nomor 1, kita selanjutnya akan menganalisis uji reliabilitas. Langsung saja, kita ke analyze, habis itu kita ke scale, dan kita pilih reliability analysis. Kita masukkan datanya. Untuk yang diperlu masukkan datanya itu hanya X1, X2, X3, X4, dan X5 saja ya. Untuk total tidak usah, kita masukkan ke items. Habis itu kita pencet OK. Dan untuk reliability statistiknya sudah dapat ya. Habis itu seperti cara yang tadi, kita copy dan kita masukkan ke file Word-nya. Setelah kita masuk file Word-nya, kita uji ke reliabilitasnya ya. Masukkan data hasil kopian yang tadi. Untuk kriterianya itu alpha yang kita dapat adalah 0,953, yang dimana itu lebih besar dari 0,70%. Maka data yang didapat ialah reliable. Jadi, untuk cara bacanya, jadi dari data analisis yang kita buat atau kita analisis dari PT Sagara Inti Nusantara, hasil yang didapat adalah untuk correlation-nya nomor 1 itu kita mendapatkan data yang valid karena R hitung atau person correlation-nya di sini kita jauh lebih besar dari R table-nya, maka status yang kita dapatkan semuanya itu valid. Dan untuk nomor 2-nya, untuk reliabilitas, karena Cron Bench Alpha yang kita dapat itu adalah 0,953, dan dimana itu datanya jauh lebih besar daripada nilai minimum dari reliable, maka dapat disimpulkan instrumen kuesioner yang kita miliki ini memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya, serta statusnya itu reliable. Dan untuk data outputnya, kita sudah dapat di sini semua dan sudah sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas dan validitas yang kita uji tadi itu semuanya valid dan reliable. Maka, pertemuan hari ini akan kita akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan atau dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.